Apakah Anda pernah bertanya-tanya bagaimana cara menilai saham seperti seorang profesional? Dalam video ini, kita akan mengupas tuntas analisis fundamental saham PNLF, memberikan Anda wawasan mendalam yang biasanya hanya dimiliki oleh para ahli investasi. Selamat datang di channel kami. Hari ini, kita akan menjelajahi dunia investasi saham dengan fokus pada analisis fundamental PNLF. Baik Anda seorang pemula atau investor berpengalaman, video ini akan memberikan pemahaman yang berharga tentang bagaimana menilai potensi investasi saham secara komprehensif. Sebelum kita mulai, penting untuk diingat bahwa video ini bertujuan untuk hiburan dan edukasi tentang analisis fundamental saham. Ini bukan rekomendasi investasi. Selalu lakukan riset mendalam Anda sendiri sebelum membuat keputusan investasi apapun. Data yang disajikan mungkin tidak selalu akurat atau terkini. Mari kita mulai dengan melihat pendapatan dan laba PNLF. Pada kuartal 2 tahun 2024, PNLF mencatat pendapatan sebesar 20 triliun, 193 miliar, 610 juta rupiah. Ini menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Laba bersih juga mengesankan, mencapai 4 triliun 182 miliar 645 juta rupiah. Tren positif ini menunjukkan bahwa PNLF mampu meningkatkan pendapatan dan mengkonversinya menjadi laba dengan efektif. Sekarang, mari kita bahas profitabilitas PNLF. Operating Profit Margin atau OPM pada kuartal 2 tahun 2024 adalah 0,318 atau 31,8%. Ini berarti dari setiap rupiah pendapatan, PNLF menghasilkan 31,8 sen laba operasional. Net Profit Margin atau NPM sebesar 0,207 atau 20,7% juga menunjukkan efisiensi yang baik dalam mengkonversi pendapatan menjadi laba bersih. Angka-angka ini menunjukkan bahwa PNLF memiliki kemampuan yang solid dalam mengelola biaya dan menghasilkan laba. Posisi keuangan PNLF juga terlihat kuat. Pada kuartal 2 tahun 2024, total aset mencapai 232 triliun 142 miliar 405 juta rupiah. Sementara itu, ekuitas berada di angka 63 triliun 369 miliar 647 juta rupiah. Rasio aset terhadap ekuitas yang tinggi menunjukkan bahwa PNLF memiliki leverage yang signifikan, yang bisa menjadi pedang bermata dua, tergantung pada bagaimana perusahaan mengelolanya. Kesehatan keuangan PNLF terlihat cukup baik. Debt to Equity Ratio atau DER sebesar 0,09 menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tingkat utang yang sangat rendah dibandingkan dengan ekuitasnya. Ini bisa dianggap positif karena mengurangi risiko finansial. Namun, equity multiplier sebesar 3,66 menunjukkan bahwa perusahaan cukup agresif dalam menggunakan leverage untuk membiayai asetnya. Ini perlu diperhatikan karena meskipun bisa meningkatkan potensi keuntungan, juga bisa meningkatkan risiko. Kinerja manajemen PNLF dapat dilihat dari Return on Equity, ROE, dan Return on Assets, ROA. Pada kuartal 2 tahun 2024, ROE mencapai 0,101 atau 10,1%, sementara ROA adalah 0,027 atau 2,7%. ROE yang lebih tinggi dari ROA menunjukkan bahwa manajemen efektif dalam menggunakan leverage untuk meningkatkan pengembalian bagi pemegang saham. Namun, perlu diperhatikan bahwa angka-angka ini relatif rendah dan mungkin ada ruang untuk peningkatan efisiensi operasional. Dalam analisis valuasi menggunakan PE/BEN, kita melihat bahwa rata-rata PE/BEN PNLF adalah 5,41. Saat ini, harga saham PNLF berada di level Rp340, sementara nilai wajarnya berdasarkan PE/BEN adalah Rp226,36. Ini mengindikasikan bahwa saham PNLF mungkin overvalued dengan margin of safety negatif 50%. Investor perlu berhati-hati dan mempertimbangkan apakah premium ini dibenarkan oleh prospek pertumbuhan perusahaan di masa depan. Analisis PB/BEN memberikan perspektif tambahan. Rata-rata PB/BEN PNLF adalah 0,325. Berdasarkan PB/BEN, nilai wajar PNLF adalah 295,8
rupiah. Dengan harga saat ini di Rp340, saham ini juga terlihat sedikit overvalued dengan margin of safety negatif 15%. Meskipun overvaluasi tidak se-ekstrim PE band, ini tetap menjadi pertimbangan penting bagi investor potensial. Nah, itulah analisis mendalam tentang saham PNLF. Ingat, investasi selalu memiliki risiko, jadi pastikan untuk melakukan riset lebih lanjut sebelum membuat keputusan. Jika Anda menikmati konten ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Untuk alat analisis saham yang lebih lengkap, Anda bisa mendownload aplikasi Investor melalui link di deskripsi video. Sampai jumpa di video berikutnya.